Gimana kalau kali ini kita coba lihat Ramadan dengan cara yang benar-benar berbeda? Bukan lagi sekedar rutinitas tahunan, tapi sebagai sebuah petualangan akbar untuk jiwa kita. Oke, coba kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Buat kita, Ramadan itu cuma ritual tahunan yang datang dan pergi, atau ini beneran bisa jadi titik balik dalam hidup kita? Karena itu, di sini kita akan coba bedah bareng-bareng kenapa Ramadan itu jauh lebih dari sekedar ritual. Ini adalah sebuah petualangan transformasi pribadi. Bayangin aja, bulan ini tuh sebuah misi yang benar-benar nguji komitmen kamu, nantang zona nyaman kamu, dan pada akhirnya nunjukin seberapa kuat kamu sebenarnya. Dan tujuan utama dari petualangan ini tuh dari awal udah jelas banget. Bukan cuma soal nahan lapar dan haus ya, ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. Nah, disinilah yang seringkali jadi masalah. Ada gap yang lumayan jauh loh antara apa yang kita fokusin sama tujuan sebenarnya. Di satu sisi, kita sibuk nahan lapar, posting sahur yang estetik, tapi di sisi lain, tujuan utamanya itu cuma satu, takwa, kesadaran penuh sama Tuhan. Oke, jadi gimana caranya petualangan ini bisa nempa kita? Nah, ada metafora yang keren banget dari cerita klasik yang bisa bantu kita paham soal ini. Pernah dengar kawah Chandra di muka? Itu loh tempat Gatot Kaca ditempa. Di sana, semua kelemahannya dibakar habis sampai dia jadi sakti mandraguna. Dia nggak lahir langsung kuat, tapi dibentuk di sana. Ramadan itu, ya kawah Chandra di mukanya kita. Rasa lapar, disiplin, sabar nahan emosi, itu semua adalah api yang lagi menempa kita. Setiap tantangan, sekecil apapun, itu bagian dari proses biar kita jadi lebih kuat dari dalam. Sekarang, coba kita jujur sama diri sendiri deh. Kalau disuruh nonton seri semalaman, kuat. Scrolling media sosial 2 jam, gak berasa. Tapi giliran buat 20 menit tilawah atau 8 rakaat taraweh, kok rasanya berat banget ya? Ini nunjukin di mana stamina kita sebenarnya berada. Jadi intinya tuh di sini. Puasa itu bukan cuma soal perut kosong. Latihan yang sebenarnya itu yang ngendaliin omongan, ngendaliin emosi, ngendaliin perbuatan kita. Nah, itu baru ujian yang sesungguhnya. Terus, di mana sih transformasi paling penting ini terjadi? Jawabannya, ternyata bukan di tempat yang bisa dilihat sama semua orang. Perubahan sejati itu justru terjadinya dalam sunyi. Kita hidup di zaman di mana semuanya butuh validasi, semuanya harus diposting, tapi pertumbuhan diri yang paling dalam itu seringkali terjadi saat nggak ada yang lihat. Ini tuh kayak ulat di dalam kepompong. Ramadan itu waktunya kita masuk ke dalam, fokus sama kerjaan internal, jauh dari sorotan kamera. Proses jadi kupu-kupu kan terjadinya di dalam gelap dan sunyi kan? Disitulah keajaibannya. Di dalam kesunyian itu, coba dah tanyakan ini ke diri sendiri. Kamu puasa untuk Allah? Atau karena, ya semua orang juga puasa? Dan ibadah kamu itu beneran tulus dari hati, atau cuma biar kelihatan bagus di depan kamera? Kalau Ramadan cuma bikin kita sibuk secara fisik tapi kosong di dalam, ya kita cuma lagi ngejalanin ritual, bukan petualangan. Nah, biar petualangan ini berhasil, niat baik aja nggak cukup. Kita butuh strategi, kita butuh rencana tempur yang jelas, dan tindakan yang tegas. Ada 3 langkah praktis yang bisa langsung kita coba. 1. Detox media sosial. Batasi atau bahkan uninstall dulu aplikasi yang nyedot energi mental kita. 2. Netralisir lingkungan yang toksik. Coba evaluasi lagi, teman-temanmu itu bikin kamu makin dekat sama tujuan atau malah ngejauhin. 3. Belajar tanpa alasan. Paksa diri buat ngaji, buat dengerin kajian. Jangan ada lagi kata nanti. Kutipan ini benar-benar jadi pengingat keras buat kita. Lingkungan itu penting banget. Teman-teman kita itu bisa jadi pendorong kebaikan. Atau sebaliknya, malah bikin kita stuck di situ-situ aja. Oke, dan yang terakhir, mari kita bingkai ulang cara kita memandang akhir dari bulan yang luar biasa ini. Karena ini bukanlah sebuah akhir. Jadi kalau kita rangkum ya, hukum transformasinya itu jelas. Nggak ada pahlawan tanpa ujian, nggak ada baja yang kuat tanpa ditempa, nggak ada kupu-kupu tanpa kepompong, dan nggak akan ada jiwa yang cemerlang tanpa Ramadan yang benar-benar bermakna. Dan ini yang paling penting. Ramadan itu bukan garis finish. Semua latihan, semua tempaan selama sebulan ini, itu bukan puncaknya. Justru Ramadan itu adalah garis start. Petualangannya nggak selesai di sini, ini baru awal dari versi baru diri kamu. Yang lebih kuat dan lebih sadar. Anggap aja Ramadan itu training camp, dan kehidupan setelahnya adalah medan pertempuran yang sesungguhnya. Pertanyaannya sekarang, kamu siap buat mulai?